Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit atau praktikum ya. Walaupun praktikum ini kita lakukan secara online. Jadi pada mata kuliah biasanya kita itu ada yang namanya praktikum perangkat keras, yaitu tentang hardware komputer, yang mana sudah pasti biasanya kita lakukan itu di laboratorium atau di labor komputer, yang mana tentu ada perangkat komputernya itu sendiri yang akan kita jadikan sebagai bahan praktikum. Nah, sekarang dengan kondisi seperti ini tentu tidak bisa kegiatan itu kita lakukan. Nah, salah satu cara yang bisa kita lakukan sekarang adalah melakukan simulasi praktikum. Nah, jadi istilahnya kita praktikum itu melalui simulasi secara software atau secara perangkat lunak saja. Nah, tentu ada kelebihan dan kekurangan ya kalau kita melakukan simulasi ini. Yang pertama tentu kalau kelebihan sudah pasti kalau simulasi ini, kalau ada kita kesalahan dalam melakukan praktikum, tentu tidak akan berakibat kepada kerusakan perangkat itu sendiri atau berbahaya bagi kita sebagai yang melakukan atau mengerjakannya, ya kan. Kalau kita praktikum langsung, kalau ada alatnya, kalau kita salah pasang atau kesalahan apapun, itu bisa saja berakibat kepada kerusakan alat tersebut atau ya kitanya sendiri yang kena bahaya itu sendiri. Nah, kalau kelebihan itu kelebihannya tadi. Kalau kekurangannya apa ya? Tentu kekurangannya kita yang nama simulasi tentu tidak akan bisa seperti halnya praktek langsung. Nah, kalau praktek langsung tentu lebih real ya, karena kita wujudnya bisa kita lihat secara langsung dan bisa kita kita pegang seperti itu. Nah, sekarang kita akan melakukan simulasi praktikum merakit komputer atau merakit perangkat komputer lengkap ya, sesuai yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, di sini kita akan memakai aplikasi yang namanya Cisco IT Essential Virtual Desktop, yang mana nanti alamatnya atau link untuk melakukan simulasi ini akan saya tampilkan di deskripsi video atau di deskripsi mata kuliahnya nanti ya. Perlu diingat sebagai catatan bahwa aplikasi ini bisa berjalan itu di desktop ya, itu di komputer atau pakai laptop, memakai aplikasi atau browser Mozilla Firefox ya, Mozilla Firefox itu yang bisa berjalan. Jadi kalau pakai Google Chrome atau yang lainnya, kalau saya coba itu tidak bisa jalan. Jadi pakai Mozilla Firefox saja supaya kita sama-sama bisa berjalan aplikasinya. Kemudian bagi yang tidak punya laptop atau desktop atau komputer, itu bisa juga pakai handphonenya, cuma tidak bisa juga pakai aplikasi atau browser Google Chrome, karena saya yakin biasanya tentu kebanyakan aplikasi atau handphone Android itu browsernya kan Google Chrome. Jadi itu tidak bisa. Nanti bisa diakali dengan memakai browser yang namanya Puffin ya, Puffin browser. Nah, nanti link browsernya juga nanti akan saya cantumkan juga di deskripsi video nanti ya. Jadi untuk sekarang saya akan mensimulasikannya memakai browser Mozilla Firefox. Silakan diketikkan alamatnya pada browsernya ya. Alamat nanti akan saya tulis di deskripsi. Setelah alamatnya diketik, maka akan ya lebih kurang akan muncul halaman seperti ini. Kalau muncul seperti ini, tinggal diklik saja pada bagian yang abu-abu ini atau pada bagian run Adobe Flash ini supaya Adobe Flash-nya itu jalan ya, diklik.
Nah, kalau ada muncul kata-kata allow, don't allow, ya kita klik saja allow atau istilahnya kita perbolehkan. Nah, maka akan muncul aplikasi seperti ini. Ya, ini adalah welcome message-nya atau apa istilahnya ya, kata pengantar dari aplikasi ini. Bisa dibaca, silakan ya di next supaya apa sih sebenarnya aplikasi ini gitu ya, dibaca. Nah, kalau rasanya sudah, silakan diklik skip ya bagian atas. Nah, ini akan digambarkan sebagai area kerja kita ya, ini sebagai area kerja kita, yang mana itu akan dibagi menjadi beberapa step nanti ya, atau beberapa urutan-urutan pekerjaan sesuai dengan ya sebagaimana urutan kita dalam merakit komputer itu sendiri. Nah, bagian pertama itu ada bagian learn, ada test ya. Nah, sekarang kita akan demokan bagian learn ini saja dulu ya. Nanti apa bedanya dengan test nanti kita lihat. Nah, jadi pada bagian learn atau ya istilah bahasa kita bagian belajarnya lah gitu ya. Jadi dibagi juga menjadi beberapa kelompok ya. Ada power supply, motherboard, adapter card, internal drive, drive in internal bay, internal cable, and external cable. Nah, itu silakan dikerjakan step by stepnya mulai dari atas. Nah, jadi kalau step atas bagian awalnya sudah selesai, baru bisa lanjut ke step berikutnya. Oke, sekarang mari kita mulai dari step pertama, yaitu bagian power supply. Nah, bagian bawah ini adalah perangkat-perangkat yang akan kita pasangkan ke bagian area kerjanya ini. Nah, caranya bagaimana? Silahkan diklik pada bagian mulai dari pertama ya, yaitu bagian power supply-nya itu, kemudian di drag atau istilah kita diklik, kemudian ditahan, kemudian dibawa ke bagian area kerjanya. Nah, pada bagian awal ini untuk bagian learn ini kita itu dikasih dipandunya, jadi dipandu dengan berupa garis kuning ya, berupa tanda kuning ini ya, sebagai mana atau sebagai tempat kita mengarahkan atau membawa alat tersebut ya kemana gitu ya. Jadi kalau sudah sampai ke daerah yang kuning ini atau daerah yang ditandai ini, sekarang dilepaskan mouse-nya ya, atau dilepaskan tahannya. Nah, maka dia akan tampil seperti ini. Nah, ada 3 tombol. Di sini ada putar ke kiri dan putar ke kanan. Jadi maksudnya supaya si perangkatnya ini ya, dalam hal ini sekarang adalah power supply ya, supaya masuk ke casingnya atau ke bagian area kerja ini, kita klik tombol ke bawah ini ya, seperti tanda halnya download gitu ya. Nah, kalau seperti ini berarti posisinya itu belum pas. Nah, makanya silakan diputar. Nah, diputar sampai ya benar posisinya. Nah, itu kalau posisi benar ya, yang power supply itu seperti ini ya. Jadi bagian colokan itu bagian bawahnya. Nah, silakan diklik tombol yang ini sebagai insert ya. Nah, baru bisa masuk ya. Nah, kalau seperti ini misalkan dibaca step berikutnya pada bagian ini, yaitu apa katanya, yaitu pasang bautnya. Nah, seperti biasa diklik tahan, diarahkan ke bagian sini ya, bebas mau ke bagian mana saja karena ini sama gitu ya, seolah-olah mengerjakan ke semuanya. Kita arahkan ke sini saja. Nah, dia akan langsung dipasangkan ke keempatnya. Kebetulan di sini memakai 4 baut. Nah, kalau sudah muncul OK di sini, berarti proses pemasangan power supply itu sudah selesai ya. Power supply kemarin apa fungsinya? Nah, itu sebagai alat untuk atau sumber utama kelistrikan dari komputer. Jadi alat untuk membagi daya komputer itu dari listrik rumah biasanya gitu ya, yang mana ini kabel-kabel ini akan dipasang ke perangkat-perangkat yang ada di komputer itu nantinya. Nah, silakan diklik OK untuk masuk ke step berikutnya ya. Kemudian masuk ke step motherboard. Nah, klik motherboard, maka kita akan dikhususkan ke area
kerja motherboard sekarang. Nah, apa yang disuruh di awal dipasang yaitu RAM. Nah, RAM kita harus tahu dulu posisinya di mana. Nah, RAM itu ini ya, sini yang bagian yang panjang ini yang warna biru. Kebetulan di sini ada dua soket atau dua port RAM di sini gitu ya. Yang biasanya disebut dengan soket gitu ya. Diarahkan saja ke bagian ini, ke soketnya. Nah, kembali lagi kita paskan lagi posisinya. Nah, kira-kira seperti ini. Baik. Nah, setelah itu jangan lupa dikunci. Nah, caranya itu ditekan bagian ininya, samping kiri kanannya ya. Nah, sampai dia terkunci, dan lakukan proses pemasangan RAM yang berikutnya. Lepaskan, masukkan, kemudian dikunci lagi. Oke, RAM sudah terpasang. Lanjut, katanya itu adalah CPU-nya lagi atau prosesornya ya. Nah, perlu diingat, nah di sini kan ditandainya ya, ditandainya di mana prosesor itu seharusnya dipasang. Nah, kemudian kembali lagi kita posisikan posisinya sesuai dengan yang pas. Nah, biasanya kalau praktikum langsung kita ini harus pas ini posisinya supaya si prosesor ini tidak rusak jadinya, karena kalau posisinya tidak pas itu bisa mengakibatkan kaki-kaki atau konektor dari prosesor itu bisa rusak. Nah, itu biasanya ditandai dengan salah satu sisi dari prosesornya itu ada titik warna kuning ini di satu sisinya. Biasanya itu di bagian motherboardnya ada bagian titiknya juga itu seperti ini. Jadi itu menandakan bagian titik di prosesor ini mengarah kepada titik yang di bagian motherboardnya juga. Nah, supaya pas. Sekarang setelah seperti ini, kalau kita coba, kalau tidak pas seperti ini gitu ya, maka dia tidak bisa. Nah, maka dia tidak akan bisa. Kalau kita paskan ya seperti ini gitu ya, maka dia baru bisa. Nah, kemudian selanjutnya katanya pasang pengunci si prosesornya. Nah, seperti ini. Kemudian ditutup lagi dari arah sebaliknya. Nah, setelah prosesor dan pengamannya terpasang, langkah selanjutnya adalah memasang yang namanya thermal compound atau thermal paste atau pasta prosesor. Nah, fungsinya apa? Thermal compound ini yaitu sebagai media perantara antara si prosesor ini dengan heatsink nanti. Nah, setelah pastanya terpasang, silakan dipasang langsung heatsinknya di atasnya ya, langsung dipasang heatsinknya, dan jangan lupa dikencangkan juga keempat bautnya. Nah, setelah itu jangan lupa juga, karena si heatsink ini ada kipas, nah tentu dia butuh daya untuk kipasnya ini hidup, yaitu dengan memasang konektor heatsinknya ini ke motherboard. Nah, silakan dipaskan juga konektornya, kemudian baru dipasang. Nah, kalau sudah seperti ini ada kata-kata install motherboard, nah berarti proses perakitan perangkat-perangkat di motherboard untuk saat ini sudah selesai. Sudah bisa motherboard itu dipasang ke casing tadi, itu klik di sini. Nah, maka dia akan pindah ke motherboard, ke casingnya, kemudian dipaskan lagi posisinya. Nah, bagaimana kita tahu posisi yang pas? Ya, sudah pasti port ya, atau bagian konektor dari motherboard itu pasti mengarah ke bagian belakang casingnya, ya kan? Karena kita tahu konektor dari komputer itu kan berada ya paling banyak itu pada bagian belakangnya, walaupun ada satu-satu yang pada bagian depan, tapi mayoritas perangkat konektor itu pada mengarah pada ke belakangnya. Nah, jadi pastikan arahnya itu ke belakang casing maksudnya ya. Silakan dipaskan posisinya. Kalau kurang pas seperti ini, nah baru bisa.
Kemudian jangan lupa dibaut juga. Kalau sudah muncul oke, berarti bagian motherboard ini sudah selesai dirakit. Klik OK. Kemudian lanjut ke proses berikutnya, yaitu pemasangan adapter card ya. Nah, pada adapter card ini terdapat beberapa adapter card, yaitu ya istilahnya kartu adapter gitu ya. Pertama itu NIC ya, itu NIC gitu ya. Apa itu NIC? Yaitu ini ya, silakan baca keterangannya, yaitu Network Interface Card, yaitu kartu jaringan atau kartu interface yang menggunakan untuk interface jaringan. Jadi kalau pakai kabel LAN gitu ya, nah ini pakai ini supaya kabel LAN itu bisa terhubung ke komputer. Nah, selanjutnya ada juga namanya wireless NIC, yaitu ya dia NIC juga, Network Interface Card juga, tapi yang wirelessnya atau yang biasa kita sebut sebagai WiFi gitu ya. Jadi supaya si komputer kita ini bisa terhubung ke WiFi, jadi butuh yang namanya wireless NIC gitu ya, atau wireless NIC. Nah, kemudian kita baut juga. Nah, selanjutnya ada lagi yang namanya video adapter. Nah, posisinya ini pada bagian ini gitu ya, bagian hitam ini. Lepaskan lagi, kemudian dipasang bautnya. Nah, video card apa fungsinya? Yaitu sebagai output video dari komputer kita. Jadi supaya komputer kita itu bisa dihubungkan ke monitor gitu ya, atau ke perangkat monitor lainnya. Nah, jadi itu fungsi si video adapter. Nah, oke, lanjut. Oke, kalau sudah selesai semuanya akan muncul kata oke. Nah, lanjut katanya ke langkah berikutnya, yaitu internal drive. Nah, internal drive adalah pemasangan drive dari komputer. Ada hard disk ya, ada optical drive, ada floppy drive ya, seperti yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Pertama kita pasang hard disknya dulu ya, di tempat yang ditentukannya ini. Kita putar supaya pas. Nah ya, kemudian jangan lupa dikasih baut juga. Nah, kemudian oke, internalnya. Lanjut ke eksternal. Nah, eksternal itu ada optical drive, itu biasa bisa berupa DVD ya, atau CD-ROM gitu, bisa kita kenal, pasang. Kemudian jangan lupa dibaut juga. Kemudian ada floppy. Nah, ini yang kita bahas kemarin itu ya, floppy atau yang disebut juga disket gitu ya, walaupun sekarang ya tidak ada lagi yang pakai disket gitu ya. Nah, jangan lupa dibaut. Kemudian nah selanjutnya pemasangan kabel-kabel. Ini biasanya proses yang cukup rumit atau yang memusingkan biasanya, yaitu pemasangan kabel-kabel. Nah, caranya gampang saja sebenarnya kalau di praktikum langsung. Jadi lihat saja kabel itu bagian ujung atau konektornya itu. Nah, cari ke konektor yang terdekat dengan dia, dan konektor itu pasti bisa bentuknya itu dipasangkan. Jadi dia konektor itu berpasangan. Jadi kalau dia tidak bisa dipasangkan, berarti ya bukan ke sana, dia disambungkan seperti itu. Jadi jangan dipaksa kalau memang dia tidak sesuai posisinya. Nah, ini konektor untuk extra fan ini kita pasang. Nah, lanjut ke kabel-kabel ini dulu ya, kita pasang. Kalau diklik ini kemana, dia kasih tahu. Jadi kalau yang bagian learn ini, kalau kita klik dia kasih tahu dulu kemana. Kita klik, pasang, dan ini ke floppy ya, dipaskan. Nah,
Itu juga dengan ini ke CD-ROM, yang ini ke daya motherboardnya ya. Nah, ini sumber daya utama ke motherboardnya. Jadi kalau ini enggak terpasang, sudah pasti motherboard tidak akan hidup ya. Kalau ini sebagai satu daya tambahan ya. Nah, ini bisa untuk USB dan sebagainya gitu ya. Nah, setelah ini terpasang semuanya, jadi ini kabel-kabel yang dari si power supply tadi ya, sudah terpasang semua ke motherboard, ada ke hard disk, ada ke floppy disk, ada yang ke CD-ROM, ada yang ke tambahan lainnya. Selanjutnya ada kabel-kabel penghubung lainnya. Pertama itu pata disk atau pata kabel, yaitu penghubung antara motherboard dan si bagian atas tadi, CD-ROM ya. Nah, itu dihubungkan dengan namanya pata kabel. Ada yang floppy kabel. Nah, dari nama sudah ketahuan, yaitu sebagai penghubung antara motherboard dengan floppy disk ya. Nah, paskan lagi, pasang ke floppy disknya. Paskan lagi. Oke, selanjutnya SATA kabel. Nah, ini SATA kabel ini biasanya untuk penghubung dari motherboard ke hard disk ya, hard disk. Nah, hard disk bagian bawah tadi ya. Nah, berarti kalau sudah muncul oke, berarti internal kabel sudah selesai. Kemudian lanjut ke eksternal kabel, itu kabel-kabel eksternal. Nah, sekarang katanya kita tutup dulu casingnya ya, tutup. Dan jangan lupa juga dikasih baut ya, sesuai dengan berapa yang dibutuhkan. Oke, lanjut ke pemasangan kabel-kabel. Ini adalah monitor kabel atau kabel monitor. Nah, ini port ini tadi adalah yang dari adapter card tadi, yaitu sebagai penghubung si komputer dengan monitor ya. Nah, ini yang tipenya VGA gitu ya. Jadi ujung satu lain lagi itu kita hubungkan ke monitor. Lanjut ke kabel keyboard. Nah, ini bagian atas. Nah, ini yang namanya port PS2 gitu ya. Biasanya bentuknya bulat seperti ini ya, walaupun sekarang keyboard itu sudah pakai USB saja sekarang portnya ya, sudah hampir tidak ada lagi yang pakai port seperti ini. Begitu juga dengan mouse itu kabelnya itu juga sudah pakai USB sekarang ya, nggak ada lagi itu sebenarnya pakai port ini. Nah, kemudian lanjut ke ini USB. Yes ya, ini port USB ya. Nah, biasanya sekarang hampir semua perangkat-perangkat eksternal dari komputer itu pakai koneksi port USB ini sekarang ya. Karena USB ini lebih universal ya, namanya aja kan USB ya, pandangannya itu universal serial bus. Nah, USB, kemudian lanjut ke Ethernet. Nah, ini Ethernet ini kabel yang terhubung ke network card tadi ya, atau kartu jaringan. Jadi kalau yang internetnya pakai kabel atau pakai LAN ya, biasa kita sebut. Nah, ini pakai kabel ini, dihubungkan ke port LAN-nya. Nah, ini ada wireless antena. Nah, ini kalau yang mau pakai WiFi. Jadi tadi ada yang namanya wireless NIC tadi gitu ya. Nah, jadi itu biasanya butuh antena supaya bisa menangkap sinyal lebih luas atau lebih jauh gitu ya. Terakhir itu ada kabel power. Nah, ini yang jangan lupa juga terakhir, yaitu kabel power, yaitu kabel yang menghubungkan ya listrik dari steker atau dari PLN gitu ke power supply
ya, itu dipaskan, posisinya dipaskan. Nah, selesai proses merakit komputer secara virtual telah selesai kita lakukan. Nah, apa keuntungannya dari kalau secara virtual? Ya, kalau salah tidak ada masalah. Maksud tidak ada masalah itu tidak terjadi kerusakan apa-apa di perangkat. Kalaupun salah bisa diulangi lagi, ya. Nah, itu kalau yang bagian learn. Nah, kalau mau melihat sedikit itu yang tes sebentar apa gitu ya. Nah, kita lihat dari awal dulu gitu ya. Nah, kalau yang bagian tes, kalau kita bawa si perangkatnya itu kita tidak diberitahunya lagi mau dibawa kemana gitu ya. Si perangkat ini mau kalau dibawa ke sini, kalau tidak pas ya dia tidak mau terpasang, atau mau kira-kira di sini mungkin ya baru dia bisa gitu ya. Jadi harus pas kita membawanya ke kemana gitu supaya si komponen itu bisa terpasang. Jadi itu bedanya. Kalau di tes kita tidak ada lagi dipandunya yang mana duluan atau kemana dibawa komponennya itu supaya terpasang. Nah, jadi memang learn ini ditujukan bagi kita yang mau belajar dari awal dulu ya, sampai rasa-rasanya kita itu ingat semua prosesnya. Nah, setelah rasa-rasanya kita ingat, mungkin ingin kita coba tes sampai dimana kita mengingatnya. Nah, kita lakukan tes ini ya. Nah, itu mungkin video atau tutorial cara merakit komputer yang bisa kita lakukan secara virtual ya, atau secara software. Nah, jika ada pertanyaan silahkan diberikan di kolom komentar atau di grupnya masing-masing. Sekian pembahasan kita kali ini. Saya sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.